Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Untuk Anda yang baru bergabung, kami akan menyajikan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga karena korsleting listrik, sebuah rumah di Tasangka, Kota Jayapura ludes terbakar. Main hakim sendiri terhadap 2 orang saat kebakaran, 4 pemuda diringkus polisi. Pasokan beras dari petani minim, harga beras di Merauke kembali melonjak. Ibu rumah tangga masih mendominasi kasus HIV di Merauke. Data Pusat Reproduksi Kesehatan RSUD Merauke menyebutkan sepanjang tahun 2023, ibu rumah tangga paling banyak menderita HIV. Menduduki urutan pertama adalah ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga ada sebanyak 29 orang. Urutan kedua adalah swasta, 19 orang. Lalu urutan ketiga adalah yang mengaku tidak bekerja atau tidak punya pekerjaan, ada sebanyak 17 orang. Lalu urutan keempat itu ada 2 kategori atau 2 kelompok, yaitu petani dan pelajar. Ya, petani dan mahasiswa. Ya, ada 6 orang. Lalu urutan kelima ada kelompok PNS dan pramuria. Nah, itu untuk kelompok pekerjaan. Kalau dari umur, seperti tahun-tahun sebelumnya, tentu saja yang paling banyak terkena HIV adalah yang kelompok seks aktif, ya, yaitu umur 20 sampai 40 tahun. Itu menduduki urutan pertama. Lalu urutan kedua itu usia 20 sampai 24 tahun. Lalu urutan ketiga usia 15 sampai 19 tahun. Dan urutan keempat usia 40 sampai 49 tahun. Selain itu, petani serta PNS, pelajar dan mahasiswa juga masih tinggi menderita HIV. Inge Selvi menambahkan, ibu rumah tangga tertular HIV paling banyak karena pasangannya. Pasangan suami istri diminta segera mengecek ke rumah sakit jika ada gejala HIV. Pusat Reproduksi Kesehatan RSUD Merauke mencatat, selama tahun 2023 ada 102 kasus HIV berdasarkan hasil tes 18.000 warga di fasilitas kesehatan termasuk puskesmas di Merauke. Meningkatnya kasus HIV di Merauke akibat hubungan seks bebas yang tidak aman. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Dinas Sosial Mimika memberikan bantuan sembako ke Yayasan Talenta Papua. Yayasan Talenta merupakan salah satu yayasan yang mengasuh dan mendidik anak-anak asli Papua membuat kursi dan sofa. Dinas Sosial berharap bantuan ini bisa membantu anak-anak di yayasan ini agar lebih bersemangat dan tidak putus asa berkreasi. Karena Dinas Sosial memberikan bantuan sembako, ini kali kedua, sehingga kami merasa bersyukur. Dan bantuan ini digunakan untuk makan minum untuk anak-anak. Nanti ketika pelatihan kami akan masak makanan yang bantuan ini. Pelatihannya hari Rabu dan hari Kamis, sehingga barang yang ada ini kami akan manfaatkan untuk makan minum untuk anak-anak. Sehingga berharap juga ke depan jangan lupa lagi bantuan yang sama, baik dari dinas sosial maupun dinas lain, supaya anak-anak kami didik ini mereka semakin merasa sukacita mereka, dan juga mereka lebih semangat untuk mengikuti pelatihan. Sehingga kita bantu untuk melanjutkan penggunaan dalam keterampilan anak-anak masa depan. 2023 ini anggaran 2023. Hanya kemarin kita terlambat salurkan karena waktu pas Desember pas mau Natal kita sempat distribusi, cuma kan belum semua. Ini yang sisa-sisanya ini. 10 lebih, sekitar 20 lebih di yayasan, lain lagi yang perorangan. Ini kan kita peruntukkan ke lansia, orang tidak mampu, anak-anak terlantar.
Yayasan Talenta mengasuh anak-anak Papua yang putus sekolah. Di yayasan ini mereka belajar dan mendapat keterampilan membuat sofa dan kursi. Hasil karya mereka berkualitas dan laku di pasaran. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas menyampaikan terima kasih. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.